Balik lagi di channel Ateng Katros, yoy. Episode kali ini gua mau ngebahas soal motor custom yang dibikin sama Katros dari bahan Kawasaki W175. Nah, ini udah lama banget ya, Katros nggak ngegarap motor Kawasaki W175. W175 ini milik Mas Rizal dari Jakarta. Nah, Mas Rizal ini minta dibuatkan Kawasaki W175-nya itu bergenre bobber. Pas motor ini pertama kali datang ke Katros, kondisinya udah nggak standar cuy. Jadi bagian framenya tuh udah di custom, terus bagian suspensi belakang juga udah mengalami perubahan. Jadi setelah ngobrol panjang lebar dengan Mas Rizal, akhirnya kita buatin sebuah ilustrasi gambar atau desain motor ya, yang nanti akan digarap. Jadinya seperti ini. Bagian sasisnya kami rombak dan untuk bagian kaki-kakinya juga kami ganti semua. Tingkat kesulitan di project kali ini adalah gimana caranya ngebuat dimensi bodi atau dimensi keseluruhan motor si W175 itu nggak kelihatan kecil. Nah ini dia nih yang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kawasaki W175 itu kelihatan mungkin dimensinya nggak terlalu kecil. Tapi kalau dijadiin style bobber, diganti dengki yang lebih kecil, joknya dibikin single, spakbor dibikin pendek, itu motor ini jadi kelihatan tambah kecil cuy. Karena basicnya sasis bawaan Kawasaki W175 itu emang nggak besar. Seperti apa project Katros kali ini? Apakah W175 kali ini jadinya bakal jadi makin kecil seperti yang tadi udah gue bilang? Nah sebelum kita lihat motornya, gue mau ngajak kalian dulu ngelihat proses pembuatan Kawasaki W175 ini yang sudah dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Tapi ntar dulu, sebelum gue mulai videonya, gue mau ingetin sekali lagi kalian untuk jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan Instagramnya bengkel Katros juga ya di @katrosgarage. Kalau kalian suka modifikasi tapi nggak suka ribet dan pengen cepet jadinya, follow Instagramnya custom.kit. Oke, langsung kita mulai prosesnya. Nah ini dia sepatu baru yang udah gue siapin buat project kali ini. Untuk tromol rodanya gue masih tetap pakai bawaan standar. Hanya bagian velg yang gue ganti dari yang aslinya ring 17 depan dan belakang jadi ring 18 di depan dan ring 16 di belakang. Nah, jadi setelah bagian roda-rodanya itu udah kita siapin ya, langsung kita mulai pengerjaan bagian kaki-kakinya. Untuk kaki-kakinya ini, gua incer bagian swing arm yang pertama kali gua modif. Untuk bagian swing arm, ini gua tetap pakai bawaan standarnya ya. Tapi perlu gue panjangin sekitar 7 cm. Kenapa gue panjangin? Karena W175 kalau pakai ban ring 16 dengan ukuran ban 500 itu jadi kelihatan bantet cuy. Nah supaya proporsionalnya pas, makanya arm ini perlu dipanjangin. Selain itu gue juga nambahin profil baru di sisi luar bagian swing arm. Ibaratnya seperti casing lah. Tujuannya ya supaya arm ini kelihatan lebih kekar dan padat. Dari kaki-kaki belakang kita pindah ke depan nih cuy. Nah untuk bagian kaki-kaki depan ini supaya motornya kelihatan lebih padat ya. Bagian suspensi standar itu gua ganti pakai tipe upside down. Dan supaya shockbreaker depan itu bisa dipasang, kita juga buatin segitiga baru. Ngomongin shock depan, jadi selain gua ganti pakai tipe USD, bagian derajat kemiringan shock depan ini juga gua ubah jadi lebih rebah. Atau istilahnya itu dibuat centang. Gak banyak sih ya, cuma beberapa derajat aja. Sebab kalau kebanyakan, kontrol setang bisa jadi gak enak saat dikendarai nanti. Dari bagian roda-roda kita pindah ke bagian sasis nih cuy. Nah bagian sasis ini cukup penting karena bagian sasis inilah yang menentukan seberapa besar dimensi motornya itu nanti gitu kan. Nah untuk bagian sasis ini aslinya sasis W175 itu kan dia flat ya, lurus di bagian atasnya. Nah ini kita potong dan kita bikin drop seat. Jadi biar konsep bobber itu dapet. Untuk bahan sasis ini, walaupun hampir setengah bagian motor sasisnya kami buang, tapi untuk pembuatan sasis yang baru bentuknya nggak terlalu ribet cuy. Pertama, posisi besi sasis bagian atas kami ubah jadi lebih rendah, layaknya motor cruiser. Lalu setelah itu, kami bikin jadi lebih pendek agar nantinya spakbor belakang bisa terekspos. Sasisnya udah beres, kita udah bisa nge-setup bagian selanjutnya nih cuy, yaitu bagian tangki. Untuk bagian tangki ini gue bikin pakai bahan plat galvanis yang tebalnya 1,2 mm. Dan dimensinya sebenarnya gue bikin sedikit lebih panjang
dibanding tangki-tangki custom untuk W175 kebanyakan ya. Karena gue pengen emang hasil akhirnya motor ini jadi sedikit lebih besar atau lebih panjang juga, biar nggak kecilan gitu cuy. Kalau kita ngomongin style bobber ya, biasanya bagian body-body itu memang identik dibikin lebih kecil gitu cuy. Spakbor dibikin kecil, tangki dibikin kecil gitu kan, sampai ke tempat penyimpanan elektrikal yang juga dibikin lebih simpel. Nah untuk tempat elektrikal itu misalnya kayak aki, terus juga CDI dan kiprok dan lain-lain, itu kita bikinin kompartemen khusus di bagian bawah jok. Jadi dibikin ringkes, semuanya bisa masuk ke situ. Walau bentuknya nggak estetik, tapi fungsinya penting banget cuy, yaitu buat nyimpan sekaligus melindungi perangkat elektronik seperti aki, kiprok, flasher, sampai CDI. Sebab kalau sampai bagian itu bermasalah, dijamin motor ini nggak bakalan bisa hidup. Di saat yang sama, tim juga ngebikin beberapa bagian bodi lainnya, misalnya kayak spakbor depan dan belakang, dan juga bodi samping. Karena bagian ban udah kita upsize, otomatis lebar spakbor juga ikutan jadi bengkak. Apalagi bagian belakang nih, jadi lebar banget cuy. Nah buat yang depan selain lebih lebar, ukurannya sengaja kami buat pendek. Tujuannya biar ban depan yang udah kami upsize bisa lebih terekspos. Beres urusan spakbor, kita masuk ke bagian bodi samping. Diawali dari pembuatan pola memakai karton, lanjut ke pembentukan dan pengelasan. Profilnya gue bikin simpel tanpa nut ya. Oh iya, untuk bodi samping ini antara kiri dan kanannya beda ya cuy. Sebab yang sebelah kanan itu ada filter udara karburator. Setelah tangki dan bodi sampingnya kepasang, ini bentuk motor udah mulai kelihatan nih cuy. Nah, cuman seperti karakternya W175 yang punya mesin nggak terlalu besar ya, gua ngelihat di antara bagian mesin dan di bagian bawah tangki itu ada gap yang cukup besar. Karena tangkinya sendiri tuh gua set dia agak mundur dan agak tinggi gitu ya, supaya ngejar dimensi yang besar. Nah, kopong itu gua coba tutupin menggunakan cover. Sebenarnya sih aksen tambahan sih, detail-detail yang mungkin nantinya bisa bikin motor ini lebih gahar. Bagian bodi ini sebenarnya penting gak penting sih ya. Gak penting karena posisinya ada di bawah tangki bikin bodi ini gak terlalu kelihatan. Tapi penting karena tanpa bodi ini, mesin W175 bakal kelihatan kecil, khususnya pada bagian kepala silindernya. Kalau kalian lihat ini desainnya ya, namanya style bobber identik dengan yang namanya single seat atau nggak bisa boncengan. Nah, khusus di motor ini, ownernya request minta bisa boncengan. Awalnya kita pengen bikin joknya itu nyambung gitu cuy, dari depan ke belakang. Cuman gue lihat-lihat kayaknya kurang gahar ya. Akhirnya kita buat terpisah. Untuk jok boncengannya kita buatin bracket baru, terpisah gitu ya sama jok utamanya. Jadi kalau misalnya lagi pengen riding sendiri bisa dilepas pasang aja. Untuk alas jok gue bikin pakai plat galvanis 1,2 mm. Nah kalau lubang-lubang yang kalian lihat itu fungsinya untuk pembuangan angin cuy, supaya pinggir kulit jok nantinya nggak gampang kebuka atau rusak. Beres bagian depan, kami lanjut buat yang belakang alias jok boncengan. Karena ini sifatnya hanya pelengkap, jadi gue buatin aja yang dimensinya nggak terlalu besar dan gampang dilepas pasang. Sentuhan akhir di bagian body-body, di bagian bawah mesinnya itu gua bikinin juga cover mesin atau engine cover cuy. Selain fungsinya untuk melindungi bagian bawah mesin, cover ini juga bisa bikin tampilan motor jadi kelihatan lebih ceper cuy. Bentuknya gue bikin simple karena gue juga nggak pengen hasil akhir motor ini jadi kelihatan terlalu rame gitu. Ya beberapa bagian bodi yang sifatnya krusial udah dibikin semua ya. Sisanya tim Katros hanya memasang beberapa parts yang sifatnya hanya pendukung aja. Misalnya bracket-bracket untuk lampu depan, lampu sen, terus lampu belakang. Terus juga bracket-bracket indikator untuk masang si panel indikator atau speedometernya.
Ya, itu dia proses pembuatan yang sudah dilakukan oleh tim Katros, khususnya di bagian bodywork ya. Nah, habis dari bagian bodywork ini sebenarnya prosesnya masih panjang cuy. Jadi body yang udah jadi itu ditrondolin lagi semua, terus dicat sampai ke bagian sasis, sampai ke bagian mesin. Setelah semua bagiannya udah dicat, terus udah di chrome juga, udah di finishing juga, barulah motor itu dirakit kembali. Ya. Oke, gue rasa udah cukup untuk ngejelasin proses pembuatan di Kawasaki W175 style bobber ini. Mendingan sekarang langsung aja kita lihat hasil akhirnya. Let's go! Ini dia Kawasaki W175 bobber by Katros Garage. Close your eyes when you wish to be free. You look up to the sky and call on me. The nickel color in your sky, take away the gray. Turn the roof to a floor on a Saturday. All in the night, you do what I say. I'm just a getaway, I'm just your getaway. Oke cuy, di depan gue ini sudah ada satu unit Kawasaki W175 yang udah selesai kami custom, dan sekarang seperti kalian lihat ya, tampilannya udah drop seat banget ala-ala motor culture. Oke, seperti apa detail bahan yang udah kami lakukan di motor ini, langsung aja kita bahas lebih detail dari mulai bagian kaki-kaki. Let's go. Oke, untuk urusan roda-roda ya, motor ini menggunakan velg kombinasi ring 18 di depan dan ring 16 di belakang. Untuk bannya sendiri, ini gue menggunakan ban dari merek Simco. Ukurannya yang depan ini 400/18 dan yang belakang itu ukuran 500 ring 16. Untuk velgnya sendiri, yang depan ini lebarnya 2,5 inci sedangkan yang belakang 3 inci berbahan aluminium. Untuk urusan suspensi, di motor ini juga udah kami upgrade ya, dimana untuk bagian suspensi depan atau shock depannya ini kita ganti model upset-on. Ini gua ambil dari copotan Yamaha R25. Secara dimensi, shock breaker ini jadi lebih besar ya, bikin motor ini jadi kelihatan lebih padat. Posisi shock breaker ini juga kami bikin lebih centang dibandingin versi standarnya. Secara keseluruhan, tampilan motor ini berdampak jadi kelihatan lebih besar atau jadi kelihatan lebih panjang. Sedangkan untuk di kaki-kaki belakang, bagian swing arm standar kami modifikasi dengan menambahkan sedikit profil di bagian bawah swing arm supaya kelihatan lebih berotot gitu ya. Dan swing armnya sendiri ini kami panjangin sekitar 7 cm. Nah, untuk suspensi belakangnya ini kami juga ganti dari produk aftermarket. Gua pilih brandnya dari Scarlett tipe Nostek. Ukurannya 320 cuy. Crispy, yeah that boy crispy. Head to toe I'm gleaming, yeah I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater. Oke, dari bagian kaki kita lanjut ke bagian body ya. Secara keseluruhan tampilan motor ini body standar itu udah nggak ada yang kami pakai lagi. Kami ganti dengan body custom berbahan plat galvanis. Nah, bagian body yang kami bikin itu mulai dari bagian spakbor depan, tangki, cover mesin bawah, body samping kiri kanan, jok single seater, dan bagian spakbor belakang. Nah, kalau kita ngomongin lebih spesifik soal tangki ya, tangki yang kami bikin ini dimensinya kita buat jauh lebih kecil dibandingin tangki standar. Karena ya itu tadi ya, ngincar stylenya yang old school gitu ya, ala-ala motor bobber. Untuk volume tangkinya sendiri, tangki yang baru ini kurang lebih bisa menampung bahan bakar sebanyak 8 literan. Buat pemakaian harian harusnya masih cukup aman lah. Karena dimensi tangki ini kecil, jadi sebenarnya bikin efek motor ini jadi kelihatan agak kopong cuy. Nah, untuk ngakalinnya, di bagian bawah tangki kita juga udah bikinin cover listnya seperti ini yang warna hitam cuy. Nah, ini tujuannya supaya bagian tangki dan bagian mesin itu gapnya nggak terlalu kelihatan kopong. Untuk tangkinya sendiri di bagian kiri kanan ini kita juga pasangin plat emblem juga ya, atau emboss. Dan untuk tutup tangkinya sendiri di bagian tengahnya juga ada inisial huruf K dari Katros Garage. Untuk urusan lampu-lampu, motor ini juga dilengkapi lampu tipe LED untuk bagian headlampnya. Untuk lampu seinnya kita masih menggunakan lampu konvensional ya, model biasa karena emang ngejar klasiknya gitu. Dan untuk lampu belakang sengaja gue pilihin yang modelnya simple, kecil gitu di bagian spakbor belakang. Oke, sekarang gue penasaran, kita langsung cobain posisi duduk atau sitting posture di motor ini ya. Nah, ya seperti yang kalian juga bisa lihat bahwa untuk bagian joknya ini single seater ya cuy. Jadi nggak bisa dipakai buat boncengan, tapi
kita juga kemarin udah bikinin jok tambahan untuk boncengannya. Sistemnya knockdown jadi bisa dilepas pasang. Posisi duduknya dibandingin motor standarnya sekarang udah jauh lebih rendah ya, karena untuk bagian sasis utama itu juga kami rombak dan kami bikin lebih turun dibandingin sasis standarnya. Sebenarnya hampir keseluruhan sasis belakang di motor ini tuh kami buang semua cuy, dan kami bikinin sasis baru. Nah, sasis baru yang kita bikin mulai dari bagian depan sini sampai ke belakang pun begitu dengan yang bagian sasis bawah ini cuy. Karena emang gua pengen ngincer drop seatnya ya di motor ini supaya kesan bobernya itu dapat gitu cuy. Begitupun dengan bagian footstep, dimana untuk footstepnya ini kami bikin front control, alias posisi pijakannya itu berada di depan. Dan untuk stangnya sendiri kami bikin lebih santai. Sebenarnya gue pakai stang copotan dari Benelli Patagonian Eagle, cuman untuk di bagian tengahnya itu kita potong jadi lebih slim gitu cuy, nggak jadi terlalu lebar gitu kan. Untuk bagian grip gasnya ini gue pakai Katros Ribet. Untuk spionnya gue pakai spion bar end, dan untuk speedometernya gue pakai produk aftermarket yang dimensinya kecil, modelnya bulat, simple gitu aja. Ya buat gue yang tinggi badannya 158-160, naik motor ini jelas napak banget ya cuy. Walaupun sebenarnya untuk ukuran bobber motor ini agak tinggi ya untuk posisi joknya gitu. Biasanya tuh kalau motor-motor bobber, bahkan kayak Harley sekalipun, kalau kakinya turun tuh agak nekuk gitu. Nah ini karena emang postur badan ownernya nggak sependek gua, jadi emang sengaja gua bikin lebih tinggi supaya ownernya juga ketika naik nggak terlalu nekuk gitu cuy. Bagian lainnya yaitu knalpot nih cuy. Motor custom kalau knalpotnya kurang bersuara, kurang asik kayaknya ya. Nah untuk bagian knalpot ini gua ganti pakai bahan pipa stainless. Sebenarnya kalau kalian lihat ini model simple ya, cuman kayak pipa gitu doang. Tapi di bagian belakang bentuk silencernya ini sebenarnya nggak pipa doang, tapi di dalamnya itu ada saringannya lagi. Jadi harusnya nggak terlalu mengrong-rong gitu ya kayak suara knalpot yang cuma pipa doang gitu. Harusnya lebih adem, walaupun sebenarnya ya tetap aja sih suaranya agak ngeblar gitu. Oke, seperti apa suara knalpot pipa custom ini? Langsung kita dengerin ya. I'm decked up on blue bills, and I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bull. Quick to save my peace, I'm so after school special. She brainy but them jeans looking like paint. I gotta bless her. Oke, kurang lebih itulah yang bisa gue sampaikan di project Kawasaki W175 kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komen soal hasil akhir dari motor kali ini. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Mas Rizal yang sudah mempercayakan custom motornya di Katros Garage. Dan ya, gue rasa udah cukup. Sementara itu langsung aja videonya gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut.